mencela. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapkan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Ku. Hari ini istimewa karena ini adalah awal musim baru. Kita menyebut musim ini Advent. Apa maksudnya? Advent adalah kata yang berarti datang. Ini adalah saat ketika kita bersiap-siap mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Kristus, Anak Allah. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk bersiap-siap? Kita harus mempersiapkan hati kita dengan merenungkannya. Kita harus berpengharapan. Apa yang kita lakukan sekarang di sekitar karangan bunga lingkaran Advent kita adalah cara mengingat dan mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Kristus, Anak Allah. Bapak dan Ibu, kita menyalakan lilin Advent pertama warna ungu. Kita menyalakan lilin Advent pertama kita. Ini adalah lilin pengharapan. Cahaya api ini melambangkan pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus. Mari kita baca yang dikatakan Yohanes tentang Yesus. Yohanes 1:9 hingga 14. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperankan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lilin ini melambangkan penantian dan harapan selama bertahun-tahun. Para nabi yang diilhami Allah terus mengingatkan umat untuk menantikan kedatangan Mesias, Anak Allah, yang akan menebus umat dari dosa-dosa mereka. Kata Ibrani untuk Yesus mempunyai arti keselamatan. Sebelum Yesus meninggalkan bumi ini untuk kembali ke rumahnya di sorga, Dia memberitahu kita bahwa kita harus berjaga-jaga dan menunggu kedatangannya kembali. Bapak dan Ibu sekalian, renungan pada Minggu Advent pertama pada hari ini, Selasa 29 November 2022, diambil dari Matius 1 ayat 13 hingga ayat 16. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Bapak dan Ibu sekalian, saya harap siapapun yang harus membaca renungan ini dengan lantang memaafkan apa yang saya sampaikan. Nenek moyang Yesus ini adalah orang-orang yang begitu tidak jelas. Kebanyakan dari kita bahkan tidak dapat mengucapkan nama mereka dengan benar. Pada titik ini, dalam silsilah keluarga Yesus, garis yang dulunya agung telah berkurang kepada orang-orang biasa, gembala dan petani, serta tukang kayu. Hanya nama mereka yang tersisa untuk kita. Tetapi tidak kepada Allah. Tuhan tahu jauh lebih banyak daripada nama mereka. Tuhan mengetahui hati dan jiwa mereka, apa yang mereka cintai dan benci, minat dan pekerjaan yang mengisi hari-hari mereka. Dia mengenal mereka secara intim, sama seperti Dia mengenal kita.
Dia mengasihi mereka. Dia juga mengasihi kita dan Anda dan saya selama 2000 tahun kemudian. Kita bukan siapa-siapa baginya. Allah datang ke dunia ini untuk kita, dikandung oleh seorang remaja putri, menggendong dan melahirkan bayi manusia untuk kita. Yesus datang untuk mati dan bangkit bagi kita dan untuk memberi kita hidup abadi bersamanya selamanya. Jika kita miliknya, kita adalah seseorang. Kita adalah miliknya. Yang menjadi renungan adalah, apa hal pertama yang Anda pikirkan ketika seorang berkata, "Siapa Anda?" Kemudian, apakah sulit untuk percaya pada Tuhan peduli kepadamu? Dan yang terakhir, bagaimana Anda dapat yakin bahwa Dia melakukannya? Apakah Anda besar atau kecil? Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan hari ini. Tuhan, jadikanlah kami milik-Mu selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menemani kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin.